Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Gua ingin membahas kabar-kabar dari berbagai media ya. Sebenarnya satu sini. So far dari MUFC MPB, ini ada menurut gua beberapa rumor dan juga update menarik untuk gua kabarkan dan juga gua beritakan ya. Pertama, Manchester United ini disebutkan membuat semacam kayak daftar pilihan calon pengganti Erik ten Hag kalau seandainya dia dipecat. Saat ini disebutkan dari CF Bayern ya. Ini ada 3 calon, di mana salah satunya adalah Edin Terzic. Dan Manchester United disebutkan sudah melakukan kontak ya dengan manajemen dari Edin Terzic. Ya, ini menarik. Mantan manajer dari ataupun mantan pelatih dari Borussia Dortmund yang sukses membawa Borussia Dortmund ke final Champions League ya kan. Cuman ya menurut gua Edin Terzic belum memiliki pengalaman di luar, artinya dari sisi manajerial ya, di luar Bundesliga, bahkan di luar Borussia Dortmund. Sementara Borussia Dortmund, kalau kita berbicara terkait dengan manajemen ya, mereka menurut gua sudah sangat solid, sudah sangat rapi. Ini ciri khas klub-klub Jerman. Dan ketika ada pergantian biasanya juga diiringi oleh sedikit semacam kayak agak goyah begitu ya. Dan ini bisa sampai dengan performa tim di atas lapangan. Bayern Munchen pernah mengalaminya. Ketika ada pergantian di beberapa atau satu ataupun 2 posisi, katakanlah seperti posisi penting di manajemen, dan ini bisa berpengaruh betul bahkan sampai dengan performa tim di atas lapangan. Nah, balik lagi ya, Edin Terzic yang menurut gue cukup bagus dari sisi technical, taktikal bersama dengan Borussia Dortmund, tapi kalau gue secara ringan amatiran, gue tidak bisa hanya ngejudge terkait dengan pelatih ini bisa membuat tim ini, tim itu ya, membuat menjadi permainannya dengan bagus begitu ya, taktik yang oke. Manchester United berbeda. Gue ingat benar bagaimana situasi sekitar 3 tahun yang lalu ya, ketika Ole Gunnar selesai di Manchester United. Ada Ralf Rangnick sebagai sementara, lalu ada beberapa calon. Erik ten Hag pun juga disebutkan seperti itu, bagaimana permainannya, taktik yang ditampilkan di Ajax ya kan. Ada banyak yang menilai, ya tapi kan dia kelasnya hanya Belanda saja. Gue tidak tidak sependek itu menilainya, karena ada 2 hal. Nomor 1, dia bisa membuat Ajax ini mendominasi Liga Belanda ya, dengan hasil dan juga permainan yang sangat konsisten menurut gue, secara rata-rata, secara keseluruhan. Lalu juga di Eropa. Nah, ini kan tidak hanya di Liga Belanda loh, tapi juga di Eropa. Memang betul tidak ada gelar yang dimenangkan, tapi secara konsisten bisa meningkatkan hasil yang didapat Ajax ya di Liga Champions. Bahkan bisa membuat Ajax ini menjadi tim yang diperhitungkan di Champions League. Ini juga membuat menurut gua sesuatu yang harusnya menjadi nilai tambah. Tapi intinya ketika datang ke Manchester United, konsistensi, taktikal, technical ini tidak semudah itu. Karena menurut gue ada banyak hal di luar situasi teknis saja yang sangat mempengaruhi kinerja pelatih atau manajer di atas lapangan. Well, kalau itu sebenarnya tidak hanya dilihat dari Erik ten Hag ya, bahkan periode sebelumnya pun juga merasakan hal yang sama. Dan sampai dengan saat ini, manajemen baru dari Manchester United ini juga masih dalam tahap awal banget nih untuk bisa membuat environment ataupun lingkungan yang bisa lebih mensupport manajer ini ataupun pelatih ya, untuk lebih nyaman lagi bekerja di Manchester United. Ini proses yang menurut gue akan memakan waktu tentu saja, dan dibutuhkan kesabaran ya. Jadi tidak karena Ineos datang menggelontorkan duit, menurut gue sih itu jangka pendek banget sih ya kalau dilihat dari hal itu saja, dan sangat kecil sekali sih menurut gue. Dan dari informasi masih dari yang sama ya, CF Bayern mengatakan kalau ada kesempatan untuk menunjuk Sebastian Hoeneß di musim panas kalau Manchester United memecat Erik ten Hag, dan pilihan untuk mengambilnya adalah dari manajer Jerman ya. Hoeneß ini tidak akan meninggalkan Stuttgart di musim ini. Jadi kalaupun ya harus ditunggu sampai musim panas. Dan kalau tidak salah, Hoeneß ini juga ada kontrak yang harus diselesaikan. Artinya apa?
Berarti ya Manchester United harus membayar kompensasi ya. Ini gue sedang ngecek secara cepet-cepetan. Sebastian Hoeneß kontraknya di Stuttgart yaitu adalah sampai dengan 2027. Iya, berarti dia Manchester United harus membayar nih ya kompensasi, di samping ya mereka harus membayar kompensasi pemecatan dulu dengan Erik ten Hag dengan situasi keuangan Manchester United yang serba penghematan sih, atau ingin dihemat oleh manajemen Ineos. Ini juga merupakan situasi lainnya ya. Dan nama lain juga ini masih dari Jerman, nama yang menurut gue juga menarik, yaitu adalah Julian Nagelsmann. Manajer atau pelatih dari tim nasional Jerman ini masih akan ada kontrak sampai dengan selesai Piala Dunia 2026, dan disebutkan Julian Nagelsmann ini sangat tertarik dengan Manchester United dan dia memiliki rencana yang jelas di karirnya, dan Manchester United ini bagian dari hal tersebut. Walaupun demikian, saat ini tidak ada kesempatan bagi Manchester United untuk mendatangkan Nagelsmann, di mana dia ingin berada sebagai manajer tim nasional Jerman ya sampai dengan Piala Dunia 2026, paling tidak sampai seperti itu, dan ini berarti masih 2 musim panas lainnya. Oke. Kabar lainnya, Leon Goretzka ini disebut terbuka untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas, tergantung siapa manajernya. Dia tidak ingin meninggalkan Bayern Munchen di bulan Januari. Gaji dari Leon Goretzka ini ya, ini gue sudah pernah bahas di video sebelumnya. Sama juga keadaan Leroy Sané. Disebutkan kalau dia tidak bisa menemukan solusi perpanjangan kontrak dengan Bayern Munchen, Manchester United disebutkan berada di daftar teratas untuk mendatangkan dengan free transfer. Tapi sekali lagi nih, masalah gaji dari Leroy Sané dan juga usia ya kan dari Leroy Sané, tapi impact dari Leroy Sané tentu saja bisa diharapkan dari sisi kualitas. Dia memiliki pengalaman, dia juga memiliki teknis yang bagus, sehingga ya ini seperti kayak 2 hal yang harus dilihat juga dari manajemen Manchester United. Florian Wirtz ini disebutkan Manchester United tertarik ya, tapi sekali lagi berapa biasa transfernya, gajinya juga berapa, ini hal yang harus disaksikan ya. Florian Wirtz tentu saja ini juga merupakan nama bagus ya. Pemain ini menurut gua memiliki kualitas yang ditunjukkan baik itu di level klub maupun juga di tim nasional Belanda. Bersama dengan Bayer Leverkusen, menurut gua dia merupakan pemain kunci, dan kalau gua lihat valuasinya saat ini ada di 130 juta euro. Ini kayaknya nggak mungkin deh buat Ineos ya. Masih 21 tahun, ini menarik. Dan kontraknya sendiri baru akan berakhir di musim panas 2027. Forget it sih menurut gue ya. Ini hanya rumor saja berarti. Dan disebutkan lagi Manchester United ini tertarik mendatangkan Ruben Amorim, dan telah mengecek ya terkait dengan situasinya, dan dia memiliki release clause di musim panas nanti nih. Ruben Amorim, nama yang sempat dikaitkan dengan Liverpool serta juga dikaitkan dengan West Ham United ya, dan ini setelah dia ini ditolak oleh Liverpool, artinya tidak jadi. Kalau gue lihat kontraknya sendiri ini sampai dengan 2026. Ya artinya Manchester United harus membayar kompensasi lagi ya kan ke Sporting Lisbon. Dari sisi permainan atau hal yang diciptakan dari sisi teknis, sekali lagi ya dia bagus begitu dengan Sporting Lisbon ya, baik itu di Liga Portugal maupun juga di Eropa. Dia bisa mematahkan dominasi Benfica ya kan, menjadi juara kalau tidak salah di Liga Portugal. Tapi sekali lagi ini bukan hanya soal taktis saja, bukan hanya teknis saja ya. Ruben Amorim yang berusia masih muda nih, 39 tahun, menghadapi dressing room Manchester United ini akan menjadi tantangan yang juga menurut gua cukup besar bagi manajer muda ini. Dan ada kabar lainnya ini terkait dengan Alvaro Hernandez ini ya, yang saat ini berada di Benfica. Kalau gue ambil dari channel ya Alvaro Fernandes Carreras ya, dari channelnya atau berita dari Fabrizio Romano, mengutip Erik ten Hag mengatakan bahwa kita ini memonitor Alvaro Carreras progresnya di Benfica. Kita memiliki klausul beli kembali,
dan kita sempat meminjamkan dia ini ke Preston Granada, dan dia tidak bermain cukup banyak pada saat itu, dan kita memiliki peluang untuk menjual dia. Tapi kita memiliki buyback clause, klausul pembelian kembali, di mana ini membuat kita bisa mengontrol situasinya. Jadi Manchester United ternyata walaupun menjual pemain ini ya dengan harga yang sebenarnya murah kalau gue bisa bilang, tapi ternyata ya mereka tetap melihat situasinya, dan inilah kenapa juga dia atau Manchester United ini memasukkan klausul pembeli kembali. Jadi tidak hanya untuk klausul saja, tapi mereka juga mengamati apa-apa saja yang bisa terjadi dengan situasi di Manchester United, terutama bek kiri, dan juga perkembangan sang pemain sendiri ya di Liga Portugal. Salah satu pertandingan yang bagus ya ketika Benfica menang telak menghadapi Atletico Madrid. Pada saat itu Alvaro Fernandes ini tampil menjadi pemain vital di kemenangan tersebut, dan ini ya faktor positif. Tinggal bagaimana dia bisa menunjukkan perkembangan yang konsisten. Karena untuk pemain yang masih muda nih, 21 tahun, ya menurut gua ini pemain yang sebenarnya sesuai dengan proyeksi dari Ineos ya kan, rencana dari Ineos. Tapi kalau dia saat ini berada di Manchester United, ya ada Harry Amas, ada Tyrell Malacia yang sedang dalam proses kembali, ada Luke Shaw juga dalam proses kembali. Ini membuat mungkin perkembangannya akan terhambat terkait dengan menit bermain. Dan menurut gue memang pemain muda, salah satu hal yang bisa dilakukan ya, support dari klub supaya dia tetap terus berkembang dengan lebih cepat begitu, dan mendapatkan hasil yang lebih positif ya dengan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Dan saat ini itu nampaknya bisa didapatkan oleh Alvaro ini di klub lain, sehingga ya menurut gue ini masih opsi yang terbaik, dan ya ternyata masih dalam pantauan terus. Dan situasi Erik ten Hag ya, ini untuk menutup situasi informasi dari Laurie Whitwell mengatakan bahwa ya Manchester United ini kan menang dengan tempat tertinggal dulu menghadapi Brentford ya, di mana pada saat itu Manchester United sebenarnya tampil bagus menurut gue di pertandingannya, tapi ada hal positif tentu saja menurut gue ya. Gue ingin mengatakan itu dulu bahwa skuad ini positif. Mereka tampil bagus, mereka tertinggal, karakter itu tetap ada. Dan gue bisa lihat bahwa secara ringan amatiran, yang paling tidak situasi sampai dengan ini, skuad ini berada di belakang Erik ten Hag. Erik ten Hag masih memegang dressing room. Dan dengan keadaan ini, maka dikabarkan oleh Laurie Whitwell bahwa ini membuat situasi dari Erik ten Hag ini aman ya, setidaknya untuk saat ini. Tapi tetap menurut gua sampai dengan paling tidak akhir tahun ini ya, diharapkan Manchester United dari kemenangan menghadapi Brentford sampai dengan akhir Desember nanti ini mendapatkan lebih banyak hasil positif ya. Dimana periode sebelumnya, periode awal ini Manchester United ya di Liga berada di peringkat yang gak bagus, Europa League pun juga demikian, dan momentum ini harus dipakai oleh Erik ten Hag, karena ketika dia tidak bisa memakai momentum ini dengan mengangkat lagi hasil, terutama hasil ya dari Manchester United, ya menurut gua nanti di akhir tahun pastinya akan ada evaluasi di mana dua manajer Manchester United terakhir, yaitu adalah Ole Gunnar Solskjaer serta Jose Mourinho, itu selesai di akhir tahun. Menariknya sama-sama ketika masuk di musim ketiga. Nah ini musim ketiga ini musim gue nggak mau bilang bahasa yang negatif, tapi ya musim berat lah ya bagi manajer Manchester United. Dan kita lihatnya akankah Erik ten Hag bisa melaluinya ya. Ini nanti menurut gue menarik untuk dinantikan di akhir tahun ini, di bulan November Desember seperti itu. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Semoga ya setelah jeda transfer ini Manchester United bisa mendapatkan hasil yang lebih positif secara lebih konsisten. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.